Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salam beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema khutbah yang akan saya sampaikan adalah amal-amal utama pada bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana terdapat begitu banyak ibadah yang seharusnya kita kerjakan. Di antara ibadah yang mesti kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, yang pertama adalah as-siyam wal qiyam, yaitu melaksanakan puasa pada siang hari di bulan Ramadan ini dan mengerjakan salat malam pada malam harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dia berpuasa didasari oleh keimanan akan wajibnya puasa tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, dan dia berpuasa karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni apa yang telah terdahulu dari dosa-dosanya. Para ulama menjelaskan bahwa dosa yang akan diampuni dengan puasa Ramadan dan salat malam adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Dan yang kedua, tidak terkait dengan al-mazalim, yaitu tindakan-tindakan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap hamba yang lain. Apabila seorang hamba berpuasa tetapi dia melakukan tindakan kezaliman terhadap orang lain, baik bentuknya mengambil harta benda orang lain, baik bentuknya merusak citra atau harga diri seseorang, atau apapun bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap hamba lainnya, lalu orang ini berpuasa pada bulan Ramadan, maka puasanya tidak bisa menutupi dosa kezaliman tersebut. Karena kezaliman terhadap seorang hamba harus dikembalikan apa yang diambil dari hamba tersebut dari berbagai macam kezaliman. Kalau yang diambil adalah harta dari seseorang, maka hartanya harus dikembalikan. Kalau yang dirusak adalah harga dirinya, maka harga dirinya harus diperbaiki. Kata Rasulullah SAW, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mewajibkan puasa tersebut kepada umat ini, umat Islam, lalu dia berpuasa karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya, bukan karena mengikuti kebiasaan masyarakat, tapi karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Para ulama menjelaskan ghufira lahu, diampuni dosanya, dalam bahasa Arab ini disebut dengan afi'lul madhi, kata kerja masa lampau, padahal dia akan diampuni di akhirat. Kenapa diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan kata ghufira lahu, telah diampuni dosanya? Karena kalau orang berpuasa sebenar-benarnya dengan penuh keimanan, dengan ihtisab, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Di antara amal yang utama untuk kerjakan pada bulan Ramadan adalah al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala awalnya adalah pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang Allah pertama kali menurunkan Al-Quran tersebut pada bulan Ramadan ini. Nabi SAW pada bulan Ramadan ini begitu banyak tilawah beliau, dan Jibril alaihi salam berjumpa dengan Nabi SAW pada setiap malam dari bulan-bulan Ramadan.
fayudarisuhul Quran, maka keduanya sama-sama berhadap-hadapan untuk membacakan Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, beliau setiap malam dari bulan-bulan Ramadan berjumpa dengan malaikat Jibril. Lalu keduanya berhadap-hadapan, mudarasah, muqabalah, berhadapan satu dengan yang lain dan saling memperdengarkan tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Maka hendaknya kita berusaha untuk al-iksar minat tilawah, memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Khatamkan 1 kali, 2 kali, 5 kali dan seterusnya. Pergunakan waktu-waktu yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaiknya, terutama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Di antara amal yang utama untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah qiyamul lailatul qadar, yaitu melaksanakan salat malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil, yang di situ ada malam Al-Qadar, malam yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mengerjakan salat malam pada malam Qadar, didasari oleh iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa-dosa. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, yang kita ingat, yang tidak. Maka di antara kesempatan untuk menghapus dosa tersebut adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada malam Lailatul Qadar. Dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amal yang utama untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah al-jud wa kasratus sadaqah, yaitu berupaya untuk dermawan, berupaya untuk memberi dan juga memperbanyak sedekah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan untuk melakukan segala bentuk kebaikan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau berada di puncak-puncak kedermawanannya. Beliau berada di puncak-puncak kemurahan memberikan kepada orang lain, yaitu ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihi salam. Lalu keduanya saling membacakan Al-Quran. Maka kita selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk meneladani beliau, berupaya untuk iktidak, meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memberikan apa yang kita bisa berikan, mensedekahkan apa yang kita bisa sedekahkan, menginfakkan dari harta benda kita apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita, baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Kemudian di antara amal utama yang hendaknya kita kerjakan pada bulan Ramadan ini kaum muslimin adalah taftirus shaimin, yaitu memberikan makanan agar orang yang berpuasa bisa berbuka dengan makanan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka orang yang sedang berpuasa ini. Ada orang yang berpuasa sementara dia tidak punya makanan untuk berbuka. Ada orang yang berpuasa, dia kesulitan untuk mendapatkan makanan untuk dia berbuka di saat maghrib. Kita berikan makanan kepadanya. Ini adalah amal yang utama. Ini adalah amal yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, siapa yang memberikan makanan untuk berbuka seseorang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Mungkin orang menyangka kalau begitu pahala orang yang berpuasa ini akan berkurang karena dia menerima sedekah makanan dari orang. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut berkurang sama sekali. Tidak berkurang pahalanya, tidak berkurang pahalanya. Kita berikan makanan, kita serahkan ke masjid supaya diberikan sebagai makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini pahalanya luar biasa. Orang yang berpuasa itu mungkin dia melakukan banyak ibadah, dia tilawah Al-Quran, dia melakukan banyak ibadah di hari itu. Lalu kita memberikan makanan untuk dia berbuka di saat telah datang waktu berbuka, maka kita juga mendapatkan pahala seperti yang dia lakukan tadi, meskipun kita tidak melakukan ibadah seperti yang dia lakukan. Maka jika ada pada kita kelebihan makanan, minuman, maka berikan kepada orang-orang agar kita juga mendapatkan pahala seperti pahala yang dia dapatkan pada hari tersebut. Di antara amal ibadah yang hendaknya dikerjakan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan ini adalah adaul umrati fi Ramadan,
jika dia sanggup untuk melakukan ibadah umrah pada Ramadan ini, pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, atau qala hajjatan ma'i. Mengerjakan umrah pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala mengerjakan haji. Tetapi jika seseorang berumrah pada bulan Ramadan, maka umrahnya tersebut tidak bisa menggugurkan kewajiban haji bagi dia. Maksud Rasulullah SAW mengatakan bahwa umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan pahala haji. Rasulullah SAW tidak memaksudkan bahwa umrah bisa menggugurkan haji. Tapi maksud beliau adalah begitu besar pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berumrah pada bulan Ramadan ini. Begitu besar pahalanya, hampir mendekati pahala orang yang berhaji atau pahala orang yang berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amal ibadah yang dianjurkan untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, al-ijtihad fil ashril awakhir, yaitu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah yang paling mulia. Bulan Ramadan terdiri dari 30 hari atau 29 hari, dan yang paling mulia adalah 10 hari terakhirnya. Tapi kebanyakan kita lihat 10 hari terakhir sudah mulai banyak yang meninggalkan masjid, sudah mulai kurang semangatnya beribadah. Padahal itulah hari yang paling utama, yang paling banyak pahalanya jika seorang beribadah padanya, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru, Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya, yakni beliau tekun beribadah. Wa ahya lailahu, beliau isi malam-malam tersebut, malam-malam 10 hari terakhir tersebut dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan qiyamul lail. Wa aiqaza ahlahu, dan beliau bangunkan istrinya supaya mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Di antara amal ibadah yang hendaknya kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dalam Al-Qur'anul Karim, mulai dari ayat 183, di antara ayat-ayat tersebut ada ayat yang berbunyi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah mereka menerima semua yang aku perintahkan dan melaksanakan semua yang aku perintahkan kepada mereka. Kenapa ada ayat yang memerintahkan untuk berdoa di antara ayat-ayat membicarakan tentang puasa? Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa disebutkannya ayat yang memerintahkan untuk berdoa di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa adalah supaya orang yang berpuasa memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang yang berpuasa seperti kita pada saat sekarang ini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta semua yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala mudarat, segala yang merugikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan salasu da'awatin mustajabat, ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Doa, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita. Jika tidak bisa dengan menggunakan bahasa Arab, dengan bahasa kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah saat-saat mustajabah, waktu-waktu yang dikabulkan doa pada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa pada saat ini, pada bulan Ramadan ini. Di antara amal yang harusnya kita kerjakan pada bulan Ramadan adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Kalau sudah datang waktunya, maka segerakan berbuka, jangan ditunda-tunda. Karena ada orang yang gulu berlebihan,
Dia harus yakin benar-benar malam sudah datang, baru dia berbuka puasa. Kalau maghrib sudah datang, segerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Di antara rahasia atau hikmah disegerakannya kita berbuka atau dianjurkan kita menyegerakan berbuka adalah agar kita masih tetap punya kekuatan untuk melanjutkan puasa di hari berikutnya. Agar kekuatan kita segera kembali untuk berpuasa pada hari berikutnya dan untuk mengerjakan ibadah pada malam itu. Dan di antara sebabnya adalah mukhalafatu ahlil kitab, yaitu menyelisihi ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang mereka juga berpuasa tapi mereka berbuka setelah bintang muncul di langit. Kita umat Islam diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Di antara amal yang harus kita jaga pada bulan Ramadan ini adalah al-muhafazatu ala salatil jamaah. Menjaga pelaksanaan salat 5 waktu secara berjamaah. Banyak orang berpuasa tapi salatnya bolong-bolong. Untuk puasa ringan bagi dia, bersedia untuk berpuasa. Tapi ada juga yang berpuasa tapi salatnya masih bolong-bolong, ditinggalkan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri sebanyak 27 tingkatan. Siapa yang akan memilih 27 dibanding 1? Siapa yang memilih 1? Tidak ada. Orang akan selalu memilih yang lebih banyak. Dan salat berjamaah pahalanya 27 kali lebih besar daripada salat sendirian. Maka usahakan untuk selalu salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin, di antara amal yang dianjurkan untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan terutama adalah memperbaiki akhlak kita. Kita sedang berpuasa, maka jangan sampai akhlak kita sama saja, baik di bulan puasa maupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, wa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yajhal. Kalau hari tersebut adalah hari seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus, maka janganlah dia berkata-kata yang vulgar, kata-kata yang jorok, yang membangkitkan syahwat. Itu hendaknya ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kebohongan, dusta, dan terus mengerjakannya, berbuat yang tidak patut, falaysa lillahi hajat, maka Allah tidak perlu puasanya. Allah tidak akan nilai puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Barang siapa yang berpuasa, maka hendaklah anggota tubuhnya juga berpuasa. Lisannya, tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya juga berpuasa dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bulan puasa ini, isi waktu kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, al-azkar. Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang spesial telah dahulu mendapatkan pahala dari sisi Allah, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang istimewa tersebut, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Al-mufarridun yaitu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Qur'an kaum muslimin rahimakumullah, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kita mengerjakannya dalam jumlah yang banyak adalah al-zikir, adalah berzikir. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Al-mufarridun az-zakirun Allah katsiran waz zakirat, yang banyak mengingat Allah, laki-laki dengan ataupun perempuan, dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, anggota tubuh manusia ini jika tidak dipergunakannya untuk melakukan yang baik, pasti akan dipergunakan untuk melakukan yang tidak baik. Maka pergunakan anggota tubuh kita, lisan kita ini, untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal utama pada bulan Ramadan ini, luzumul istighfar, membiasakan diri kita untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Kata Rasulullah SAW, man ahabba an tasurrahu sahifatahu
falyuksir minal istighfar. Siapa yang ingin catatan amalnya membuat dia gembira nanti pada hari kiamat? Siapa yang ingin catatan amalnya membuat dia gembira nanti di hari kiamat? Apa yang harus dia lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyuksir minal istighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ulang-ulangi kalimat ini sebanyak yang kita bisa, sebanyak yang kita mampu, supaya nanti pada hari kiamat kita bergembira ketika melihat catatan amal kita. Inilah beberapa amal yang hendaknya kita tekunkan dan kita paksa diri kita kaum muslimin untuk mengerjakannya pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini lewat, ternyata amal ibadah yang kita lakukan biasa saja, tidak ada perbedaannya dengan orang yang lain. Ingatlah bahwasanya Ramadan yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan yang luar biasa. Betapa banyak saudara kita, teman-teman kita, karib kerabat kita pada Ramadan tahun lalu masih bersama kita, ikut beribadah bersama kita. Lalu pada bulan Ramadan tahun ini sudah tidak tiada bersama kita, sudah meninggal dunia. Allah masih berikan kesempatan kepada kita, maka pergunakan sebaik-baiknya, maka pergunakan dengan melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Jangan malas-malasan, karena bulan Ramadan tahun depan belum tentu kita masih ada, belum tentu kita masih sehat untuk melakukan Ramadan tahun depan. Maka pergunakan sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita keamanan di negeri ini. Maka pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kecil di dunia ini bisa menjadi penyelamat kita di akhirat nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun sebatas tersenyum ketika bertemu dengan saudara sesama muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergunakan sebaik-baiknya. Tidak ada yang tahu umur kita berapa. Tiada yang tahu umur kita berapa yang tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.